Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sahabat Latihan TOEFL, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari salah satu materi TOEFL, yakni tentang simple past. Baiklah teman-teman, kita langsung saja, tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, yakni tentang simple present, kegunaan dari table of tenses ini adalah untuk memudahkan kita dalam membentuk sebuah tense. Cukup dengan mengkombinasikan dua kata kunci yang ada. Kata kunci yang pertama, time, dengan 3 unsurnya, dan kata kunci yang kedua, continuance, lengkap dengan 4 unsurnya. Pada video kali ini kita akan membentuk sebuah tense dengan cara mengkombinasikan time unsur past dan continuance unsur simple. Maka lahirlah sebuah tense yang bernama simple past tense. Contoh kalimatnya, he went yesterday. Nah teman-teman, mari kita sama-sama perhatikan dan baca kalimat-kalimat berikut. A long time ago, from a land far away, a beautiful princess lived in a castle with the king and the queen. Her parents didn't know how lonely the princess felt. All they cared about was for the princess to marry a prince from a rich kingdom. Nah, teman-teman, silakan perhatikan kata yang telah saya tebalkan dan saya miringkan. Seperti live, didn't know, cared, dan was. Ini adalah kata-kata, terutama verb ya, yang menjadi ciri khas dari sebuah simple past tense. Dan jika teman-teman perhatikan, mungkin teman-teman itu familiar dengan kalimat-kalimat seperti a long time ago, ada princess, ada castle, ada prince, ada kingdom. Nah, secara bentuk kalimat seperti itu, ini sering kita temukan dalam sebuah dongeng. Ya. Nah, jadi teman-teman, cerita-cerita dongeng itu secara utuh dibentuk menggunakan simple past tense. Kita mulai dari definition. The simple past is used for a completed action that happened at one specific time in the past. Nah, perhatikan. Dua kata yang telah saya tebalkan dan saya miringkan, completed dan one specific time. Dua kata tersebut merupakan kata yang sangat penting because keduanya itu akan menunjukkan bahwa simple past adalah tidak sama dengan past progressive dan present perfect. Ya, nanti tentang past progressive dan present perfect kita bahas pada video tersendiri. Dalam simple past ini ingin menerangkan kejadian-kejadian yang telah lengkap terjadi dalam suatu waktu tertentu di masa lalu. Ya, lengkap terjadi suatu waktu tertentu di masa yang telah lalu. Kegunaan simple past tense ada 4. Yang pertama, to express completed action in the past, sesuai dengan definisi tadi pada slide sebelumnya, untuk menjelaskan kejadian telah lengkap terjadi di masa lalu. For example, I saw a ghost last Friday. Saya melihat hantu Jumat lalu. Nah, ini kan ingin menerangkan bahwa si subjek I ini telah mengalami kejadian dengan cara melihat hantu Jumat yang lalu. Kegunaan yang kedua, to describe a series of completed action in the past. Untuk menggambarkan urutan beberapa kejadian yang terjadi di masa lampau. Contoh, I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. Perhatikan teman-teman, pada kalimat ini, si subjek I ini ingin menerangkan bahwa dia telah mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan, kemudian diikuti dengan walk to the beach, dan kegiatan ketiganya itu found a nice place to swim. Nah, itu yang dimaksud dengan describe a series completed action in the past. Kemudian kegunaan yang ketiga, to express habits in the past. Nah, jika dalam simple present juga ada habits, maka dalam simple past juga ada habits. Bedanya cuma waktu. Simple present berarti untuk masa sekarang, sedangkan habits dalam simple past berarti ingin menerangkan
kebiasaan yang terjadi atau sering dilakukan oleh seseorang di masa lampau. For example, when I was young, I watch a lot of television every day after school. Di sini ingin menggambarkan bahwa ketika si subjek I ini masih muda, kebiasaannya adalah ketika dia masih muda, berarti sekarang dia tidak lagi muda, adalah banyak menonton televisi setiap hari, kan kebiasaan, setelah pulang sekolah. Dan kegunaan yang keempat, for stative verbs. Nah, dalam simple present ada stative verb, dan itu lumayan banyak ya. Maka dalam simple past ada juga stative verbs, dan cuma ada sekitar 8 stative verbs di sini. Ada have atau own, ada be, think atau believe, know, dislike, need, or wish. For example, he had a small cottage in the woods. Perhatikan, had ini adalah sebuah stative verbs. Dan karena simple past, maka stative verbnya ini berbentuk verb to, had. Bentuk verb one-nya ini have. Kita lanjut. Ciri khas simple past tense. Ciri khasnya adalah verbnya itu selalu dalam bentuk past atau verb to. Perhatikan tabel berikut. Verb to ini ya. Nah, dalam simple past sering menggunakan verb to seperti ini. Sedangkan verb one ini digunakan dalam simple present. Sedangkan verb 3 ini sering digunakan untuk present perfect. Nanti dalam verb 2 ini ada dua jenis verb. Yang pertama regular verb, yang kedua irregular verb. Pola rumus simple past tense. Dalam simple past tense juga ada dua bentuk kalimat. Yang pertama kalimat nominal, yang kedua kalimat verbal. Sama seperti simple present. Nah, perhatikan teman-teman, untuk kolom yang saya beri panah ini, berarti dari atas ke bawah, ini digunakan to be yang digunakan dalam kalimat nominal. Sedangkan kolom yang ini atau itu, lajur itu ya, digunakan dalam kalimat verbal. Untuk subjek I menggunakan to be was. Jika dalam simple present am ya. Nah, untuk subjek you, they, we dan plural subjek lainnya menggunakan to be ini were. Sedangkan subjek he, she, it dan singular subjek lainnya menggunakan to be was, sama seperti I. Sedangkan untuk kalimat verbal, maka kata bantunya sama-sama menggunakan did. Tidak ada perbedaan antara subjek singular maupun plural. Sekarang kita masuk ke rumus simple past tense kalimat nominal. Definisinya sama. Kalimat nominal adalah kalimat yang menyatakan kebendaan, bisa berupa nama orang, tempat, profesi, dan segala hal yang dibendakan. Bedanya cuma waktunya. Ya, ini digunakan untuk kalimat-kalimat nominal di masa lampau. Contoh kalimat positif, rumusnya subject plus to be was atau were, kemudian diikuti oleh complement, bisa berupa noun, adverb, atau adjective. For example, they were friends. Mereka itu teman. Perhatikan, karena subjeknya di sini they, maka to be-nya menggunakan were. Ingat ya, pada slide sebelumnya telah saya jelaskan. Untuk kalimat negatif, rumusnya cukup ditambahkan not setelah to be. Dimulai dengan subjek, lalu diikuti oleh to be was plus not, atau to be were plus not. Kemudian diikuti oleh complement di sini. For example, they weren't friends. Mereka itu tidak teman. Ini to be were ditambahkan partikel not. Kemudian singkat seperti ini. Yang ketiga, interrogative sentence. Kalimat pertanyaan. Berarti to be-nya yang di depan, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh complements. Sorry ya, ini salah ya teman-teman. Seharusnya were they friends, bukan. Ini kalimat positif ya sama. Ini kalimat negatif sama seperti ini. Seharusnya itu were kemudian ikuti subjek they, friends, nah ada tanda question mark setelahnya. Begitu teman-teman, kita lanjut.
Sekarang kita masuk ke rumus simple past tense untuk kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang menyatakan tindakan atau perlakuan. Di sini selalu menggunakan action verb. Karena simple past berarti selalu menggunakan verb, action verb dalam bentuk verb to. Contoh kalimat positif, subject plus verb tambah ed. Atau nanti regular verb, ya nanti ada perubahan yang signifikan dalam verb tersebut. Contohnya, she worked yesterday. Subjek she ini melakukan pekerjaan kemarin. Kemudian bentuk kalimat negatifnya cukup mudah. Tinggal ditambahkan did not atau didn't sebelum verbnya. Dan bedanya di sini, jika kalimat positif, verbnya itu verb to, sedangkan dalam kalimat negatif, karena di sini sudah ada kata bantu did penanda simple past, maka verbnya itu bukan verb to lagi, tetapi kembali ke verb asal atau verb one. Contoh, she didn't work yesterday. Perhatikan, karena di sini ada didn't penanda simple past, maka verbnya ini work, not work. Seperti ini, ya. Lanjut kalimat interrogatif, kalimat pertanyaan. Rumusnya didahului dengan kata bantu did, lalu diikuti subjek dan verb what, bukan verb to. Kenapa? Ya, karena di sini sudah ada did. Contoh, did she work yesterday? Perhatikan, did she subjek work. Nah, ini verb one ya, bukan verb to. Verb to ini seperti ini, ada tambahan ed. Kita lanjut. Nah, inilah bentuk-bentuk verb pada simple past tense. Ada dua jenis verb. Pertama, regular verb. Dan kedua, irregular verb. Regular artinya teratur. Perubahan yang terjadi itu teratur. Cukup tambahkan ed atau di. Kemudian irregular berarti tidak teratur. Jadi perubahannya itu memang tidak ada rumus tertentu seperti regular. Jadi memang kita di situ harus menghafal. Nah, contoh regular verb di sini. Verb 1 ini present arti verb 1, sedangkan past ini verb 2, past participle ini verb 3. Yang irregular, ketika verb 1-nya except seperti ini, maka pada bentuk verb 2 dan verb 3-nya cukup tambahkan ed seperti ini setelah kata kerja atau action verb except. Jadi accepted. Dan sama dengan verb 3-nya accepted. Terus sampai ke bawah seperti itu ya, dari ini sampai bother. Cukup tambahkan ed atau d saja untuk verb 2 dan verb 3-nya sama. Contoh, ate. Sini acted. Contoh lagi ya, saya acak saja. Answer verb 1-nya. Verb 2-nya answered, verb 3-nya juga answered. Mudah ya, karena itu namanya regular. Sedangkan yang irregular, maka tidak seperti itu. Dia itu mengalami perubahan sangat signifikan. Mau tidak mau kita itu memang harus menghafalkannya. Dan untuk teknik menghafal vocabulary yang sangat mudah, tidak memusingkan kepala, dan sifatnya itu nanti akan permanen dalam benak kita, maka silahkan teman-teman cek video saya. Judulnya itu Cara Ampuh Menghafal Vocabulary. Nanti link videonya akan saya sertakan di deskripsi. Pada verb 1-nya, perhatikan, to be. Kan ada is, am, are. Maka bentuk verb 2-nya itu was dan were. Am dan is berubah menjadi was, sedangkan are menjadi were. Sedangkan untuk verb 3-nya, past participle, been. Ya, perhatikan teman-teman, dari become sampai terakhir ini feel, pada verb 2 dan verb 3-nya itu selalu berbeda. Tidak sama, tidak ada tambahan di atau ed. Perhatikan, become ini menjadi became. Dan verb 3-nya juga became. Tidak sama dengan verb 1-nya. Perhatikan, ini beda lagi antara verb 1, verb 2, dan verb 3. Present-nya itu break. Perhatikan seperti ini. Past-nya atau verb 2-nya itu broke, seperti ini. Kemudian verb 3-nya juga menjadi beda. Broken, seperti ini. Nah, itu yang dimaksud dengan irregular verb. Contoh yang familiar seperti pada kita. Ini, ate menjadi ate, menjadi eaten. Ada juga yang tidak berubah, seperti ini. Cut. Nah, itu yang dimaksud dengan irregular verb. Dia itu tidak ada rumusnya.
Bentuk-bentuk waktu pada simple past tense. Nah, jika teman-teman memperhatikan atau menemukan adverb of time seperti ini, yesterday, last week, last month, 1 week ago, 2 months ago, 3 years ago, yesterday, yesterday morning. Lalu ada tahun-tahun seperti ini yang telah lalu. Sekarang kan tahun 2022. Ini kan tahun 1990 atau 1990. The day before yesterday, in March, in Sunday, when I was born. Nah, ini adalah adverb of time untuk simple past tense. More example for simple past tense. There was a bad storm last night. Perhatikan, di sini to be-nya was, merupakan verb to dari ini, is. Perhatikan adverb of time-nya, last night, malam lalu, telah lampau kan. Kedua, I was in this town 2 years ago. Nah, perhatikan to be-nya adalah bentuk verb to dari ini, am, karena subjeknya di sini, I. Kemudian perhatikan adverb of time-nya, 2 years ago, 2 tahun lalu. Number 3, they were here the day before yesterday. Perhatikan, to be-nya were, kenapa ya? Karena subjeknya they. Dan were ini bentuk verb to dari are. Perhatikan adverb of time-nya, the day before yesterday. Number 4, Christine came here yesterday evening. Bentar lagi. Perhatikan, verb-nya came. Verb to dari come. Tarik. Number 5, I started writing this report last week. Perhatikan, verb-nya started. In action verb ya. Bentuk verb to dari start. Lalu ada adverb of time last week. Minggu lalu. Yang terakhir, they built a new house in Green Park last year. Perhatikan verb-nya, action verb-nya, verb to dari ini, build. Dan perhatikan adverb of time-nya, last year, tahun lalu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kalimat-kalimat simple past tense, baik itu dalam bentuk kalimat nominal, ini number 1 until 3, dan kalimat verbal, ini number 4 until 6. Baiklah teman-teman, thank you for your attention, thank you for your watching, see you to the next video, bye-bye.